Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Sundel Bolong di Rumah Suamiku. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Dan tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku baru keluar kamar saat hari mulai terang benderang. Tubuhku rasanya sakit semua karena tertidur di lantai depan pintu kamar. Perlahan aku bangkit dan membuka pintu. Aku segera ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Baru setelah itu aku keluar dan bermaksud membereskan kekacauan semalam. Akan tetapi saat sampai di ruang tamu, semua sudah bersih. Sofa juga sudah tertata rapi di tempatnya. Tak ada jajanan yang hancur berserak. Tak ada botol air mineral yang pecah dan berhamburan. Semua bersih. "Kamu sudah bangun, sayang?" Saking terkejutnya, aku hampir saja jatuh ke lantai. Beruntung Mas Firman sigap dan menarik tanganku hingga tubuh kami saling bersentuhan. Sejenak kami saling diam dan saling pandang, hingga aku kembali teringat kemarahannya semalam. Aku bergegas melepas tangan Mas Firman dan mundur. Ada rasa canggung di antara kami berdua. Maya, sayang, aku..." Mas Firman terlihat salah tingkah. Dia menunjuk ruang tamu lalu dapur. Masih teringat jelas bagaimana kemarahan Mas Firman semalam. Ketakutan kembali menguasai diri, membuatku mundur perlahan. Melihatku yang semakin jauh, Mas Firman melangkah maju. "Sayang, maafkan aku." Dengan cepat Mas Firman meraih tanganku dan menggenggamnya. "Maafkan aku. Semalam aku hilaf, Maya. Aku gak suka mereka bilang rumah kita angker." Rasanya aku ingin mengatakan kalau dia sudah bersikap berlebihan. Namun, bibir ini rasanya keluh. Satu kata pun tak ada yang berhasil keluar. "Maya, aku mohon maafkan aku." Tiba-tiba saja Mas Firman menarik tubuhku dan memelukku erat. "Maafkan aku, sayang." Air mata ini seketika luruh. Biar bagaimana juga, Mas Firman adalah suamiku. Aku gak mungkin bisa berlama-lama mendiamkannya. Aku pun membalas pelukan Mas Firman dan mencoba untuk memaafkannya. Aku dan Mas Firman bersama-sama membersihkan halaman belakang rumah yang masih terlihat kotor di beberapa tempat, termasuk di dekat rumah-rumahan kecil di ujung sana, di mana aku pernah mendengar suara aneh di sana. Mas Firman terlihat sangat bersemangat memotong rumput yang lumayan tinggi, lalu menumpuknya jadi satu dan membakarnya. Aku bertugas menyapu halaman belakang tersebut dengan sapu lidi. Saat kami tengah asik bersih-bersih, mendadak terdengar suara aneh lagi dari rumah-rumahan tersebut. Aku melempar sapu lidi dan mendekati Mas Firman yang terpaku menatap rumah-rumahan berpintu kayu tersebut. "Mas, itu apa?" Aku menggenggam erat lengan Mas Firman. "Kamu juga mendengarnya kan, Mas?" "Iya, aku dengar." Mas Firman melepaskan tanganku dan melangkah mendekati rumah-rumahan itu. Aku mengekor di belakang Mas Firman sembari terus memandang ke pintu. Brak! Aku terlonjak mendengar suara keras itu. Bahkan kini suaranya seperti ada seseorang di dalam rumah-rumahan yang berusaha membuka pintu untuk keluar. Saat tangan Mas Firman sudah terulur hendak membuka pintu, aku menariknya. Sumpah, aku takut sekali. Jangan-jangan di dalam sana ada orang jahat yang sedang bersembunyi. "Jangan, Mas, aku takut." "Gak apa-apa, sayang. Kamu jangan takut, kan ada aku." Mas Firman mengerling manja. "Apaan sih, Mas?"
Aku menepuk lengannya. Heran deh, di saat seperti ini masih aja bercanda. Mas Firman tersenyum lalu kembali mengulurkan tangan membuka pintu yang terlihat sudah lapuk. Perlahan, pintu mulai terbuka. Aku dan Mas Firman menghela napas sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebar-lebar dengan cepat. Ah! Teriak kami bersamaan saat seekor kucing hitam melompat ke dada Mas Firman hingga dia jatuh terjengkang. Tanpa berdosa, kucing itu lalu melompat ke tanah dan menghilang di balik tembok pembatas. Aku segera membantu Mas Firman untuk bangkit. Kucing sialan! Umpat Mas Firman berkali-kali sembari menepuk pantatnya yang terkena tanah. Sudah Mas, jangan marah-marah terus. Habisnya itu kucing nyebelin banget. Ngapain coba dia di dalam situ? Bikin kaget aja. Mas Firman terus mengomel sambil menutup kembali pintu rumah-rumahan itu. Sebentar Mas. Aku mencegah Mas Firman menutup pintu lalu mengintip ke dalam rumah tersebut. Hanya ada tumpukan kayu-kayu tak beraturan dan penuh debu. Terdapat banyak sarang laba-laba di beberapa sudutnya. Kaki ini melangkah masuk sembari mengibaskan tangan di depan hidung supaya debu tidak ikut terhirup. Kamu cari apa sayang? Mas Firman ikut masuk ke dalamnya. Enggak, cuma penasaran aja Mas. Gak ada apa-apa di sini, cuma ada kucing. Pasti dia yang selama ini menimbulkan suara gaduh. Benar juga kata Mas Firman. Di sini tak ada benda yang berharga. Cuma ada kayu dan beberapa barang rusak. Aku dan Mas Firman pun memutuskan untuk keluar. Saat hampir sampai ke pintu, tiba-tiba saja kakiku menginjak sesuatu. Aku pun membungkuk untuk meraih sesuatu itu. Cincin. Kenapa sayang? Aku spontan menyembunyikan cincin tersebut ke dalam saku dasar. Enggak apa-apa Mas, ayo. Aku mendahului langkah Mas Firman dan kembali menyapu halaman seolah-olah tak terjadi apa-apa. Mas Firman terus menatapku hingga beberapa menit kemudian. Dia kembali menutup pintu. Aku menatap cincin yang tadi aku temukan di gudang. Cincin emas bermata biru dengan inisial R. Kira-kira ini cincin siapa ya? Gumamku sembari berbaring di ranjang. Terus, kenapa ada di gudang? Apa mungkin cincin ini punya pemilik rumah sebelumnya? Aku kembali menyembunyikan cincin tersebut di bawah bantal saat Mas Firman masuk ke kamar. Belum tidur sayang? Tanyanya seraya merebahkan tubuhnya ke ranjang sebelahku. Ini baru mau Mas. Aku menaikkan selimut sebaras dada. Mas Firman pun melakukan hal yang sama. Oh ya, besok aku ada meeting, jadi sepertinya pulang gak terlambat. Mas Firman memiringkan tubuhnya menghadap ke arahku. Kamu meeting Mas? Terus aku di rumah sama siapa? Aku tak bisa membayangkan tinggal di rumah ini sendirian. Ya mau gimana lagi? Mau gak mau ya sendirian. Mas Firman meraih tanganku dan menggenggamnya. Cuma sebentar sayang. Paling jam 9 sudah sampai di rumah. Entahlah, aku harus senang atau sedih. Senang karena aku bisa menyelidiki cincin yang aku temukan ini. Sedih karena harus di rumah sendirian saat malam. Bayangan wanita dengan punggung bolong dan berbelatung seketika menari-nari di kepala. Aku sampai di sebuah toko emas dalam sebuah pasar. Tujuanku hanya ingin mengetahui siapa pemilik cincin yang kini ada dalam tasku. Yah, meskipun mungkin apa yang aku lakukan sia-sia belaka. Selamat siang Bu,
Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang karyawati toko padaku. Ini mbak, saya itu menemukan sebuah cincin di jalan. Ucapku ragu-ragu. Oh, ibu ingin menjual cincin itu? Tanyanya dengan senyum mengembang. Bukan mbak, saya justru ingin menemukan siapa pemilik cincin tersebut. Si karyawan toko mengernyitkan dahi sembari menggaruk kepala, yang aku yakin sama sekali nggak gatal. Dia pasti bingung dengan apa yang aku lakukan. Ada apa, Lela? Seorang wanita parubaya menepuk pundak karyawati yang terlihat kebingungan itu. Ini Bu Bos, ibu ini menemukan cincin dan ingin mengembalikan cincin tersebut pada yang punya. Lela menjelaskan pada bosnya. Apa cincinnya dibeli di toko ini? Tanya si Bu Bos padaku. Saya nggak tahu juga sih Bu. Boleh saya lihat cincinnya? Boleh. Aku merogoh ke dalam tas dan meraih cincin di dalamnya. Lalu, aku menyerahkan cincin itu pada si Bu Bos. Mata wanita parubaya bertubuh gempal itu membulat sempurna. Dia lalu menatapku dan cincin dalam genggamannya bergantian. Kenapa Bu? Cincin ini memiliki inisial dan ukiran kecil di sisi batu permatanya. Jadi, cincin ini dibuat sesuai dengan pesanan pemiliknya. Jelasnya. Lalu? Sudah pastinya dibuat di toko perhiasan yang menyediakan jasa tersebut. Memangnya toko perhiasan ini nggak menyediakan jasa tersebut, Bu? Si ibu bos menggeleng sepelan sambil tersenyum. Dia lalu menyerahkan kembali cincin itu padaku. Kira-kira toko perhiasan mana yang menyediakan jasa membuat perhiasan sesuai permintaan pelanggan? Bu Bos toko emas itu menuliskan 3 nama toko di sebuah kertas. Ketiganya terletak di tengah kota. Apakah aku harus ke sana? Terima kasih, Bu. Ucapku. Setelahnya aku bergegas memesan taksi online. Sesaat aku termenung memandang layar ponsel dan cincin yang kini ada di tangan. Haruskah aku menyelidikinya? Atau lebih baik berpura-pura tidak tahu saja? Aku memasukkan cincin dan ponsel ke dalam tas. Lalu duduk di kursi yang ada di teras toko emas. Aku bingung. Aku mengalihkan pandang ke arah jalan raya, memperhatikan satu persatu mobil yang lewat. Di tengah keramaian, tiba-tiba saja aku melihat sosok perempuan bergaun putih kumal di bawah pohon angsana. Sosok berambut panjang itu menunduk lalu perlahan tangannya menunjuk ke arah kiri. Aku pun mengikuti kemana arah tangan sosok itu menuju. Namun, arah yang ditunjuknya itu adalah deretan pertokoan. Karena bingung, aku kembali melihat ke arah sosok tersebut. Kosong. Sosok itu sudah menghilang. Apa maksudnya? Kenapa dia menunjuk ke arah pertokoan? Apakah maksudnya adalah arah dari salah satu toko perhiasan yang ada dalam catatan ini? Aku segera mengeluarkan ponsel dan mencari nama-nama toko yang ada di kertas tersebut. Dan hanya ada satu toko yang berada di arah yang ditunjuk sosok tadi. Aduh, sepertinya aku benar-benar sudah gila. Kenapa sekarang aku justru bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok tak kasat mata tersebut? Aneh. Aku segera memesan ojek online untuk menuju ke toko perhiasan tersebut. Tak perlu menunggu lama, karena dalam sekejap bang ojol sudah berdiri di depanku. Ke Aurora Jewelry Makmur, Bu? Tanyanya sembari mengangsurkan helm. Iya, Pak. Aku segera naik sesaat setelah memakai helm. Baik, Bu. Motor ojek online pun lalu berjalan dan meninggalkan toko emas yang aku singgahi tadi.
Aku berdiri di sebuah toko perhiasan yang mewah. Pintu depannya saja dijaga oleh dua pria berseragam. Mobil-mobil mewah berjajar di area parkir. Aku jadi insecure. Ngapain coba ke tempat ini naik ojek? Seketika dua penjaga pintu menatapku tanpa berkedip. Setelah menghela napas sejenak, aku memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Dengan penuh senyuman aku mulai membuka pintu. Aroma khas pengharum ruangan bercampur dengan dinginnya udara AC seketika tercium. Masih ragu-ragu, aku tetap melangkah dan menemui seorang penjaga toko wanita. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" tawarnya. Akan tetapi, aku justru tertarik pada berbagai macam perhiasan indah yang terpampang di etalase. "Silahkan dipilih, Bu. Boleh dilihat dulu." Perempuan itu sangat ramah padaku. Enggak Mbak. Saya kesini bukan untuk membeli perhiasan." Lalu, aku mengeluarkan cincin bermata biru tersebut dari saku dan meletakkannya di depan si penjaga wanita. "Saya menemukan cincin ini. Dari informasi yang saya terima, toko ini salah satu toko perhiasan yang menerima desain sesuai pesanan." "Betul sekali, Bu." Wanita itu meraih dan mengamati cincin itu. "Lalu, apa yang ingin Ibu lakukan? Apakah ingin menjual cincin ini? Atau mau dimodifikasi ulang?" Enggak Mbak, itu bukan juga." "Lalu?" "Saya hanya ingin tahu siapa pemilik cincin itu. Saya yakin kalau pemiliknya pasti membuat cincin ini di sini. Saya hanya ingin mengembalikannya pada yang punya." "Oh." Wanita itu mengangguk. "Tunggu sebentar ya, Bu. Untuk yang berkaitan dengan data pelanggan, saya izin dulu sama atasan saya." "Oh iya, silakan Mbak. Saya benar-benar minta tolong." "Iya Bu, Ibu bisa menunggu di sana." Dia menunjuk deretan kursi tunggu di dekat jendela toko. Lalu, wanita itu berlalu membawa cincin tersebut. Aku pun menuju kursi tunggu dan duduk dengan tidak tenang. Sesekali aku mengamati toko yang terlihat bersih dan rapi. Berpaduan cat putih, abu, dan emas membuat toko ini terkesan sangat mewah. Seorang pria yang usianya mungkin seusiaku keluar dari sebuah ruangan bersama dengan perempuan yang penjaga tadi. Sesekali dia melirikku lalu perlahan menghampiri. Aku pun segera bangkit saat pria itu hampir sampai di tempatku duduk. "Maaf, benar Anda yang membawa cincin ini?" tanyanya ramah. "Benar Pak, saya menemukannya di suatu tempat dan saya ingin mengembalikan cincin itu pada pemiliknya." Pria itu menatapku, lalu beralih menatap cincin di tangannya. Dapat ku dengar rela nafasnya yang berat sebelum akhirnya dia justru duduk di kursi tunggu dengan wajah lesu. Aku pun kembali duduk di sebelah pria itu. Perlahan dia pun mulai bercerita. "Aku sengaja memesan pegawaiku untuk membuat desain cincin ini sebagai hadiah pernikahan untuk adikku." Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap langit-langit. "Namun ternyata adikku justru memilih pergi dari rumah daripada menikahi pria yang dipilihkan orang tuaku." Lalu, aku sangat penasaran. Di zaman modern seperti ini masih saja ada acara perjodohan. Hampir 2 tahun dia pergi dari rumah. Terakhir bertemu 6 bulan lalu. Saat itu dia mengabarkan kehamilan yang sudah ditunggunya sejak lama. Hamil? Ya, dia kawin lari bersama pacarnya. Dan ya, mungkin seharusnya saat ini dia sudah menggendong seorang bayi." Mendadak aku teringat perempuan berpunggung bolong yang tadi menunjukkan arah ke sini. Apakah dia adalah adik dari pria ini?
Lalu, kenapa dia justru jadi hantu? Di mana kamu menemukan cincin ini? Tanyanya penasaran. Yakin kamu menemukannya? Atau jangan-jangan kamu mencurinya? Pria itu tiba-tiba saja mencengkram kedua lenganku. Aku menemukannya di gudang rumahku. Di gudang? Aku mengangguk sembari meringis menahan sakit. Lalu, kemana pemiliknya? Maksudku di mana adikku? Dia semakin erat mencengkram. Entahlah, aku baru saja menempati rumah itu. Jadi, aku tak tahu di mana adikmu. Dia menatap kedua mataku, seolah sedang mencari sesuatu di sana. Lalu, dengan perlahan dia melepaskan cengkeraman di lenganku. Maaf. Pria itu memaksakan senyumnya. Enggak apa-apa, Pak. Saya yang minta maaf karena membuat Bapak ingat dengan adiknya yang hilang. Pria itu menatapku sembari tersenyum. Jangan panggil Pak. Saya belum punya anak. Oh, begitu. Maaf. Tiba-tiba saja dia mengulurkan tangannya ke arahku. Tak ingin disangka sombong, aku pun membalas uluran tangannya. Saya Abimanyu. Panggil saja Bima. Saya Maya. Sesekali aku melirik Bima yang tersenyum ke arahku. Entahlah, aku merasa senyumannya sedikit aneh. Cantik. Apa Pak? Bima? Enggak, nama kamu cantik. Ucapnya dengan membuang pandang ke arah lain. Aku bangkit dari kursi. Baiklah, karena ternyata cincin itu milik adik kamu, jadi aku sudah tidak ada kepentingan lagi di sini. Lalu, Bima ikut bangkit. Ya, saya pamit pulang. Pria berlusung pipi itu melirik arloji di tangan kirinya. Sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau saya traktir makan di restoran dekat sini? Ya, hitung-hitung rasa terima kasih saya karena kamu sudah mengembalikan cincin ini. Juga permintaan maaf karena tadi gak sengaja menyakiti kamu. Ujarnya lirih. Aduh, maaf, saya... Belum selesai bicara, suara perutku yang keroncongan tiba-tiba saja terdengar nyaring. Bima seketika memandangi perutku. Begitu pula denganku yang lalu menutupi perutku dengan tas yang kubawa. Maaf. Tak apa-apa, restorannya ada di dekat sini kok. Bima memberi isyarat agar aku mengikuti langkahnya. Baiklah, sekali-kali makan di restoran gak apa-apa kan? Apalagi aku gak harus keluar uang. Anggap saja ini rezeki nomplok. Dari mana saja kamu? Aku baru saja hendak menutup pintu ketika tiba-tiba suara Mas Firman mengagetkanku. Kamu di rumah Mas, katanya lembur. Lembur dibatalkan. Mas Firman bangkit dari sofa dan menghampiriku. Kamu dari mana? Kenapa sore begini baru pulang? Aku melirik jam di dinding yang sudah menunjuk angka 5. Tadi di restoran, Bima bercerita banyak tentang adiknya. Aku sendiri heran, kenapa dia bisa seterbuka itu denganku. Sampai-sampai tidak terasa jika waktu berlalu begitu cepat. Aku menemui Dira, Mas. Dira siapa? Mas Firman menatap mata ini lekat. Dira teman aku dulu waktu masih bekerja di toko sembako. Dia terus menatap mataku. Jantungku sudah berdetak tak karuan. Takut jika Mas Firman tahu kalau aku pergi bukan menemui Dira, tetapi untuk menyelidiki cincin yang kutemukan.
Cincinnya aku yakin betul berhubungan dengan sundel bolong yang selalu menampakkan diri padaku. Kalau Mas Firman sampai tahu, pasti dia sangat marah. Terlintas di kepalaku saat Mas Firman mengamuk semalam. Namun, tiba-tiba saja Mas Firman memelukku dengan erat. "Jangan pergi lagi ya sayang. Apalagi kamu pergi tanpa memberitahu aku." Aku pun membalas pelukannya sembari mengangguk. Setidaknya saat ini Mas Firman tidak tahu kalau aku mulai curiga padanya. Ini rumahnya. Beberapa wanita menghilang di rumah ini. Terakhir, wanita hamil yang menghilang. Lalu, penampakan hantu wanita berpunggung bolong juga terus terjadi. Ini pasti ada hubungannya dengan Mas Firman. Hanya saja, aku belum memiliki buktinya. Aku terbangun saat sinar matahari menelusup dari sela tirai jendela. Sejenak aku menggeliat dan tak menemukan Mas Firman di sisiku. Mungkin saja dia sudah berangkat bekerja. Aku pun turun dari ranjang dan membuka tirai jendela lebar-lebar agar seluruh sinar matahari menerangi kamar. Setelahnya keluar dari kamar untuk beraktivitas seperti biasa. Aku pun mengeluarkan bahan makanan dari kulkas dan mengolahnya. Namun, ternyata garamku habis. Perasaan aku jarang masak, tetapi kenapa garamku cepat sekali habis? Aku segera beranjak ke kamar untuk meraih dompet dan segera keluar. Sayangnya, pintu terkunci rapat. Pintu utama sama sekali tak bisa dibuka, pun dengan jendelanya. Apa mungkin Mas Firman yang menguncinya? Aku berjalan cepat ke dapur dan membuka pintu belakang. Nihil, pintu belakang juga terkunci. "Tolong, siapapun di luar, tolong aku!" teriakku sembari menggedor pintu dengan keras. Rumah ini berdiri sendiri tanpa tetangga kanan dan kiri. Mustahil ada yang mendengar teriakanku. Entah mengapa, rasa takut pada suamiku sendiri tiba-tiba saja muncul. Untuk apa coba Mas Firman mengunciku dari luar? Bahkan pintu belakang juga dikunci. Aneh. Bukankah di lantai 2 juga ada pintu? Aku segera berlari ke lantai 2 dan mencoba untuk keluar. Sayangnya, pintu di lantai 2 ini juga terkunci. "Tolong, keluarkan aku dari sini!" teriakku seraya terus menggedor pintu. Mendadak pikiran-pikiran buruk berkelebat di kepalaku. Jangan-jangan Mas Firman adalah dalang dari menghilangnya para istri di rumah ini. Dia menjadikan istri-istri tersebut sebagai tumbal. Atau Mas Firman adalah psikopat. "Tolong!" teriakku lagi. Sepertinya memang tak ada yang mendengarkan teriakanku. Aku kembali turun dan mencari apa saja untuk mencongkel pintu. Aku mencari di bawah meja kompor. Siapa tahu aku mendapatkan sesuatu. Tangan ini menyentuh sesuatu yang keras dan licin. Mungkinkah ini linggis? Sepertinya linggis bisa membantuku keluar dari rumah ini. Namun, kenapa tiba-tiba tanganku merasa lengket? Belum sempat berpikir apakah sesuatu yang lengket itu. Tiba-tiba saja, tanganku ditarik dari arah dalam. Aku mencoba menahan agar tubuh tidak masuk ke bawah meja kompor dengan tangan kiri berpegang di sisi meja. "Tolong, tolong!" Aku terus mencoba menarik tangan ini keluar. Namun, semakin aku berusaha lepas, tarikan di tanganku itu semakin kencang. "Tolong!" teriakku lagi. Tarikan di tanganku itu kini menjadi sangat perih. Aku yakin kini tanganku tengah terluka. Ya Tuhan, apakah aku akan mati? Mendadak aku ingat dengan Allah. Sudah beberapa hari ini aku lalai menjalankan ibadah sholat. Mungkinkah ini hukuman bagiku? Tanganku yang satunya sudah tak sanggup lagi menahan bobot tubuhku sendiri yang tengah ditarik oleh sesuatu di bawah meja kompor. Namun, aku tak boleh menyerah. Bukankah setan dan semacamnya takut dengan Allah? Aku menarik nafas panjang lalu mulai memejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku mencoba membaca ayat kursi, walaupun terbatas. Tarikan di tanganku mendadak lepas hingga aku jatuh terjengkang, menghantam tembok di belakangku. Aku segera bangkit dan mencoba keluar melalui pintu depan. Tekadku sudah bulat. Kalau pintu tak bisa dibuka, aku akan memecahkan jendela. Benar saja, pintu masih terkunci dan aku mencari sesuatu untuk memecahkan jendela. Mata ini melihat vas bunga di meja. Aku segera meraih vas bunga tersebut dan bersiap untuk memecahkan jendela saat tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Aku bisa melihat seorang pria turun dari mobil dan mengutuk gerbang. Aku tak boleh menyiakan kesempatan ini. Aku segera menggedor pintu dan jendela untuk menarik perhatian pria itu. "Tolong, siapapun di sana, tolong aku!" teriakku sembari terus menggedor pintu dan jendela. Pria di balik gerbang itu terlihat mengintip lalu kembali ke mobil. Sial! "Tidak, jangan pergi, tolong aku!" teriakku lagi. Aku harus menarik perhatian pria itu untuk menolongku. Aku kembali meraih vas bunga, bukan untuk memecahkan jendela, tapi melemparnya ke pintu hingga suara berdebam dan pecahan vas bunga itu bisa terdengar si pria. Berhasil. Pria itu urung masuk ke mobil dan kembali ke gerbang. "Tolong, siapapun di luar, tolong aku!" teriakku lagi. Mata kami akhirnya berserobot. Dia melihatku. Tanpa pikir panjang, dia melompati pagar gerbang dan berlari ke pintu. "Bima!" Aku sungguh terkejut mendapati Bima kini berdiri di balik pintu. Maya, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Bima, Bima tolong aku. Aku dikunci dari luar. Tolong bukakan pintunya." Bima mencoba membuka pintu dengan menekan-nekan handle-nya. Tetapi pintu tetap terkunci. "Kau menyingkir dulu. Aku akan mendobrak pintunya." Aku mengangguk lalu menjauh dari pintu. Beberapa kali Bima mencoba mendobrak. Hingga percobaan ketiga, pintu akhirnya terbuka lebar. Aku segera berlari keluar dari rumah. Bima yang kebingungan mengekori. Sesampainya di luar gerbang, aku berhenti untuk mengambil napas yang sudah ngos-ngosan. "Ini, minumlah." Bima mengangsurkan sebotol kecil air mineral. "Terima kasih," ucapku sembari meminum air yang dia berikan. "Aku gak tahu bagaimana nasibku jika gak ada kamu." "Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa terkunci di dalam rumah?" "Gak tahu, sepertinya suamiku yang mengunciku dari luar." Aku mencoba mengatur nafas. "Memang kenapa suamimu harus menguncimu dari luar?" Bima menatapku lekat. "Jangan-jangan karena kemarin aku mengajakmu makan siang." Giliran aku yang menatapnya. Apa mungkin karena itu? Atau ada kemungkinan lain yang tak ku mengerti? "Oh ya, ngapain kamu kesini? Dan dari mana kamu tahu rumahku?" Bima kembali ke mobil lalu menyerahkan sebuah dompet pink yang sangat ku kenal. "Dompetmu tertinggal di mobilku." Perlahan aku meraih dompet itu. Ya, ini memang benar dompet milikku. Aku hanya memakai dompet itu untuk berpergian. Isinya hanya kartu tanda pengenal dan beberapa lembar uang puluhan pemberian Mas Firman. "Terima kasih," ucapku sembari menghentikan Bima yang terus memandang rumah. "Kenapa?" Enggak." Dia tersenyum. Tetapi senyumnya itu seolah dipaksakan. "Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu di rumah ini." "Sesuatu?" ulangku. "Ya, seperti ada yang menarikku untuk masuk." "Kau ingin masuk?"
Belum sempat menjawab, mobil Mas Firman datang dari kejauhan dan berhenti di depan kami. Dengan wajah memerah, pria itu menarik Rabima. "Ada hubungan apa kau dengan istriku?" tanyanya dengan suara menahan amarah. "Mas, hentikan, kamu salah sangka, Mas." Aku mencoba melepas tangan Mas Firman. "Jawab." Mas Firman masih memandang Bima dengan tatapan garangnya. Sabar Mas, aku dan Maya nggak ada hubungan apa-apa." Jelas Bima. "Bohong." "Mas, kamu apa-apaan sih? Malu dilihat tetangga," seruku. "Ah!" Mas Firman menepis tanganku yang berusaha melepaskan tangannya dari kerah Bima hingga aku jatuh terjebak. Dahiku mengenai roda pintu gerbang. Seketika rasa sakit dan perih menjalar. Aku mengusap dahi yang tiba-tiba terasa basah. Darah. "Maya!" Mas Firman melepas kerah Bima dan berlari menghampiriku. "Berhenti Mas." Aku mencoba bangkit sendiri meskipun kepala terasa pusing. "Maya, maafkan aku. Cukup Mas." Aku menuding wajah Mas Firman. "Kau keterlaluan." "Sayang, aku hanya gak suka ada laki-laki lain yang mendekatimu." Aku melangkah masuk ke rumah setelah sebelumnya meminta Bima untuk pulang. Aku tak mau kehadiran Bima justru membuat suasana semakin kacau. "Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf," ucap Mas Firman saat aku tengah membersihkan luka di dahiku dengan kapas dan alkohol di depan cermin rias. Aku fokus mengobati luka dan sama sekali tak mengindahkan kata-kata Mas Firman. Dia hendak mendekat, tetapi aku segera menghindar. "Sayang." "Cukup Mas." Aku bangkit. Setelah apa yang terjadi, aku semakin sadar kalau aku benar-benar belum mengenalmu. Kadang kamu baik dan sayang, tetapi terkadang kamu juga menyeramkan. Aku menghela nafas sejenak. Siapa kamu sebenarnya, Mas?" "Sayang, dengerin dulu penjelasanku." "Penjelasan? Oke." Aku kembali duduk. "Sekarang jelaskan, kenapa kamu mengunciku dari luar? Membuat aku ketakutan setengah mati." Aku Aku apa Mas? Ayo jelaskan." "Aku hanya gak mau kamu keluar rumah dan mendengar hal-hal buruk tentang rumah ini." "Apa alasannya mendengarkan mereka Mas? Atau jangan-jangan kamu..." "Enggak sayang, bukan aku pelakunya. Bukan aku yang menculik dan membunuh istri-istri yang mengontrak rumah ini." Seketika bibir ini keluh. Mendadak tubuhku gemetar hebat. Apa katanya tadi? Menculik dan membunuh? "Bukan aku sayang, aku bersumpah. Bukan aku yang melakukan semua itu." D- da- "Dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau istri-istri itu diculik dan dibunuh?" Suaraku mulai bergetar. Ya, aku hanya menebak saja Maya." "Menebak?" Mas Firman semakin mendekat, dan aku semakin tersudut karena di belakang tubuhku adalah cermin rias. Tanganku refleks mencari sesuatu yang bisa aku gunakan untuk membela diri. "Sayang, kamu percayakan sama aku?" Kini tak ada jarak lagi di antara kami. Mas Firman menatapku. Entah karena aku ketakutan atau salah lihat. Aku melihat senyuman di sudut bibir Mas Firman. "Kenapa diam sayang? Kamu percayakan sama aku?" Aku nggak tahu Mas." "Kenapa nggak tahu? Kamu nggak percaya sama aku? Kamu nggak percaya dengan suamimu sendiri?"
Mas Firman mencengkram kedua lengan dan menatapku dengan tatapan aneh. "Ah, sakit Mas." Mendengarku merintih, Mas Firman justru semakin erat mencengkram lenganku. "Kenapa kamu gak percaya sama aku, Maya? Kenapa?" "Hentikan Mas, sakit." Mas Firman terus mencengkram hingga aku meneteskan air mata karena merasakan sakit yang teramat sangat. Dan tiba-tiba Mas Firman melepaskan cengkraman tangannya membuat aku seketika hampir terjatuh. Namun aku masih bisa menguasai diri hingga tak sampai jatuh ke lantai. "Maaf Maya, maaf." Perangai Mas Firman benar-benar aneh. Aku terpaksa mengangguk dan memasakkan senyum supaya Mas Firman tak lagi berbuat kasar. "Sayang, lihatlah, aku sudah memasak makan malam untuk kita." Mas Firman menghampiriku yang tengah meringkut di kamar. Aku sungguh takut keluar dan berpapasan dengan suamiku sendiri. Terkadang dia baik, sangat baik. Bahkan aku merasa aku adalah wanita paling beruntung karena bisa memilikinya. Namun terkadang Mas Firman mengerikan. Dia bahkan masih bisa tersenyum saat mencengkram lenganku. "Sayang." Mas Firman menarik pelan tubuhku dan membuatku terduduk di tepi ranjang. "Kamu kenapa? Sakit?" Dia memegang dahiku. Aku nggak apa-apa Mas." "Kamu yakin?" Aku hanya mengangguk. "Kalau begitu kamu di sini saja. Biar aku bawakan makan malam ke kamar." "Gak perlu Mas. Kita makan malam di ruang makan aja." Aku ikut bangkit dan mengekori Mas Firman ke ruang makan. Ternyata dia sudah memasak banyak makanan. Ayam goreng, sambal, sayur sop, mie goreng, dan capcay. Sudah mirip prasmanan di dalam kondangan. "Kamu masak sebanyak ini Mas?" Aku duduk di salah satu kursi. "Ini spesial buat kamu." "Buat aku?" Mas Firman menghela napas sejenak. Setelahnya dia menghampiri lalu memegang lenganku. "Anggap saja ini permintaan maafku karena tadi membuatmu ketakutan dan juga kesakitan." Mata Mas Firman menatap lekat mataku. Aku bimbang antara memaafkan atau tidak. Namun ketika ingat perangai Mas Firman yang bisa dengan cepat berubah, aku pun terpaksa mengangguk. Senyum Mas Firman seketika mengembang. Dia bangkit seraya mencium pipi dan dahiku. "Terima kasih sayang. Aku janji tidak akan membuatmu sakit, ketakutan, dan menangis lagi." Aku mengangguk mengerti. Mas Firman lalu duduk di dekatku sembari menyiapkan makan malam ke dalam piring. Masakan Mas Firman terasa nikmat. Ternyata dia pandai juga dalam masak-memasak. Saat kami sedang menikmati makanan, suara berdebam tiba-tiba membuat kami terperanjat. "Apa itu Mas?" "Entahlah, biar aku periksa." Mas Firman bangkit dan menuju halaman belakang yang menjadi sumber suara. Aku memperhatikan Mas Firman dari balik pintu belakang dengan sembunyi-sembunyi. Pria itu menuju gerbang. Aku segera menyembunyikan diri saat Mas Firman tiba-tiba saja menatap ke arahku. Sebenarnya suara apa itu tadi? Aku sangat penasaran. Tetapi aku terlalu takut untuk mencoba lebih dekat. Biarlah. Mungkin ada tikus atau kucing yang terjebak lagi di sana. Aku harus berjalan dengan mengendap-endap untuk kembali ke meja makan saat Mas Firman kembali. Aku harus berpura-pura biasa saja. Jangan sampai Mas Firman tahu aku baru saja memuntutinya. Semoga saja Mas Firman tak sadar kalau aku hanya berpura-pura tenang. Hampir tengah malam saat aku terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Segera saja aku bangkit dan bergegas ke kamar kecil. Setelah menyelesaikan hajat, aku mencuci tangan dan juga membasuh muka. Baru setelah itu keluar untuk kembali ke kamar.
Akan tetapi, sebelum kembali ke kamar, lebih dulu aku membuka kulkas untuk minum. Namun, setelah minum, mata ini melihat sisa makanan yang tadi sempat aku masukkan ke kulkas. Sekarang sisa makanan itu habis tak tersisa. Apakah mungkin Mas Firman yang memakannya? Namun, bukankah memang di rumah ini hanya ada aku dan Mas Firman? Jika bukan aku yang memakannya, sudah pasti Mas Firman yang memakannya. Aku segera kembali ke kamar, merebahkan diri ke ranjang, dan hendak menarik selimut. Kemana Mas Firman? Kasur di sebelahku kosong melompong. Aku kembali bangkit dan hendak mencari suamiku itu. Namun, saat keluar dari kamar, aku melihat Mas Firman baru saja meletakkan piring kotor ke wastafel. Mas Firman terperanjat hingga menyenggol piring lainnya dan jatuh ke lantai. Seketika piring itu pun pecah berkeping-keping. Aku bergegas meraih sapu dan pengki untuk membereskan kekacauan dibuat Mas Firman. Namun, Mas Firman meraih sapu dan pengki tersebut. Biar aku saja sayang, ucapnya. Jangan Mas, nanti kamu terluka. Biar aku saja. Gak Mai, kamu tidur aja. Biar aku yang bereskan. Mas Firman terus memaksa. Baiklah, aku akan kembali ke kamar Mas. Ya, kembalilah dan tidurlah. Aku berjalan kembali ke kamar. Tetapi baru beberapa langkah, aku berhenti dan memandang Mas Firman. Kenapa sayang? Kamu tadi dari mana Mas? Kok bawa-bawa piring di luar? Aku lapar, jadi aku makan lagi. Tapi kenapa makan di luar Mas? Kan dingin. Iya, aku takut mengganggu tidur kamu kalau aku makan di dalam. Dia tersenyum lalu kembali menyapu lantai yang penuh pecahan kaca. Oh, aku pun kembali ke kamar dan membaringkan diri di ranjang. Baru saja hendak memejamkan mata, tiba-tiba lampu mati. Aku pun segera bangkit untuk mencari saklar. Sayang, apa kamu sudah tidur? Teriak suara Mas Firman dari luar. Belum Mas, lampunya mati. Teriakku sembari meraba-raba dinding. Tunggu saja di situ, aku ambilkan lilin. Sesungguhnya aku ingin menunggu Mas Firman masuk ke kamar membawakan lilin. Namun, di dalam kegelapan seperti ini, aku sungguh gelisah. Aku merasa jika ada yang sedang mengawasiku dari sudut kamar. Mas, panggilku. Berharap Mas Firman datang dan membuat terang kamar dengan lilinnya. Nihil. Sama sekali tak ada sautan dari Mas Firman. Aku tambah gelisah saat mencium aroma busuk yang amat sangat. Seperti aroma bangkai hewan bercampur dengan aroma besi dari darah. Mas, panggilku lagi. Kali ini aku meraba untuk mendapatkan pintu. Sepertinya aku harus segera keluar dari sini. Tanganku menyentuh sesuatu yang panjang dan berlendir. Gawat. Apakah aku memegang makhluk yang kemarin menarikku ke bawah meja kompor? Seketika aku menarik tangan dan mundur beberapa langkah hingga punggungku menabrak dinding. Tidak, aku tidak menabrak dinding. Mana ada dinding terasa empuk. Hawa dingin tiba-tiba saja menyerang area belakang tubuhku. Dingin, sangat dingin hingga kaki dan seluruh tubuhku merasa membeku. Jangankan untuk berteriak, sekedar bergerak pun aku tak bisa. Aku yakin betul, sesuatu yang ada di belakang tubuhku itu sedang bergerak. Ya, dia bergerak ke depanku. Dapat kulihat sosok wanita dengan wajahnya yang pucat tengah menatapku lekat. Guratan-guratan hitam yang menghiasi wajahnya membuatku semakin ketakutan. Apalagi ketika melihat darah yang mengucur dari kepalanya.
Gaun putih lusuh atau yang lebih pantas disebut coklat itu penuh oleh noda darah mengering dari bagian perut ke bawah. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.